agar membuat DC Aku Laku itu tidak jadi ke rumah teman-teman ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pinjaman online Aku Laku. Ini sedikit tips dan trik untuk teman-teman yang gagal bayar di pinjaman online Aku Laku. Karena ciri khas dari DC Aku Laku atau DC pinjol-pinjol lain, kalau mau datang ke rumah itu mereka itu nggak pernah info-info ya teman-teman. Jadi nggak pernah nge-WA, nggak pernah misalkan saya akan datang ke rumah bapak atau ibu nanti sore, itu enggak ya teman-teman. Seringnya mereka itu tiba-tiba aja nongol di depan rumah teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu siangnya misal diancam bahwa nanti malam akan datang ke rumah atau besok datang ke rumah, terus teman-teman itu bayar sebagian dan besoknya lagi itu DC-nya nggak datang, itu kayaknya teman-teman salah besar ya teman-teman. Biasanya ya memang seperti itu ya teman-teman. Ancaman-ancaman seperti itu banyak kok ya teman-teman di luar sana yang gagal bayar di Aku Laku, terus kemudian mendapatkan ancaman yang sama dan dijanjiin misalkan datang jam 10 siang atau jam 12 siang ke rumah teman-teman, itu ternyata setelah ditunggu itu nggak ada. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman ditagih DC di Aku Laku, silakan teman-teman sharing-sharing informasinya di kolom komentar ya teman-teman. Untuk teman-teman yang membayar sebagian dahulu pinjamannya, itu tidak akan mempengaruhi DC akan datang ke rumah atau tidak. Pemberian limit kredit itu memang didasarkan kepada kemampuan masing-masing individu. Akhirnya ada berita baik ya teman-teman, dan ini adalah bukti bahwa OJK juga bisa melakukan tindakan tegas loh ya teman-teman. Jadi memang OJK itu sudah melarang Aku Laku memberi pinjaman pay letternya. Kenapa? Karena lalai mengawasi kreditnya teman-teman. Ini sesuatu yang cukup keren menurut saya teman-teman, karena memang adanya tindakan yang realistis. Jadi di situ Aku Laku yang dilarang untuk beroperasi adalah untuk transaksi BNPL ya teman-teman, atau Buino Pay Letter gitu ya, atau pay letternya ya. Memang karena pelanggarannya pengawasan di limit di sana ya, mungkin ini ditutup. Tapi menurut saya ini sementara, bukan permanen ya teman-teman. Tapi setidaknya ini OJK sudah sangat tegas. Nah, berita yang saya baca juga tidak bilang bahwa ini permanen ya teman-teman, tapi ini cuman untuk sementara ya, mungkin teguran ya. Aku Laku ataupun itu direkturnya juga menegaskan akan melakukan perbaikan-perbaikan, tapi setidaknya kita sudah punya angin segar nih bahwa OJK mampu dan mau untuk bertindak ya teman-teman. Intinya adalah pengawasan pemberian limit kredit ya. Mungkin limit pay letter teman-teman itu ada yang digedein, ada yang dikecilin ya, nggak jelas parameternya dan indikatornya apa. Nah, OJK nggak mau tuh hal itu terjadi, karena bisa jadi itu yang memicu bahwa teman-teman itu banyak yang galbay, karena itu diberikan limit yang gede di luar batas kemampuan teman-teman, sehingga kita hilap, sehingga nggak ada aturan, terus kemudian kita mau bayar kesulitan. Mungkin akar permasalahannya adalah seperti itu ya teman-teman. Nggak cuman asal dikasih segini, orangnya dikasih segini, itu enggak ya teman-teman. Jadi memang harusnya sudah dikategorikan ya, istilahnya itu difilter dulu untuk pemberian limit pay letter itu seperti apa ya. Cuman untuk teman-teman, apakah yang sekarang yang sedang bermasalah di hutangnya, apakah ini aplikasi Aku Laku akan ditutup total? Ya jawabannya enggak ya teman-teman. Cuman di sini diinformasikan cuman limit pay letternya aja. Jadi pay letter nggak bisa digunakan, tapi dana cicil pinjaman tunai itu masih bisa dibelanjakan. Itu masih bisa, namanya juga sementara ya teman-teman. Mungkin sesuatu yang baru pertama kali saya dengar, aplikasi besar pinjaman online atau pinjol kena sanksi e-commerce bisnisnya seperti ini ya teman-teman. Termasuk ya, itu termasuk gebrakan dan pencapaian baru sih dalam dunia perpinjolan atau pay letteran seperti ini teman-teman. Banyak yang merasa pinjol itu masih nakal-nakal, yaitu mungkin karena tidak tercium oleh OJK, atau memang OJK memang sedang fokus dulu untuk menghadapi investasi bodong yang banyak banget di luar sana ya teman-teman. Jadi harapan kita semua itu semoga pinjol juga mulai ya diperhatikan ya teman-teman, lebih lagi, karena korban-korban itu mulai banyak banget.
teman-teman yang gagal bayar pinjaman online mau di daerah manapun, di kota manapun itu sudah banyak ya. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman di Akulaku PayLater, silakan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Apa saja sih sebenarnya resiko terberat di Akulaku sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri dan teman-teman bisa menghadapi segala teror, segala penagihan dan lain sebagainya yang menyebabkan teman-teman telat bayar di Akulaku atau gagal bayar di Akulaku. Yang pertama, jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di Akulaku, pasti ada konsekuensinya, yaitu denda ya teman-teman, baik produk pinjaman PayLater ataupun pinjaman tunai, yaitu seperti dana cicil. Kemudian pinjaman tunai itu tetap akan ada bunganya teman-teman ya. Jadi teman-teman misal di awal itu teman-teman pakai aplikasi Akulaku, misalkan teman-teman Akulaku PayLater. Jadi untuk cicilannya itu kan ada yang bunganya 0% ya teman-teman. Nah itu teman-teman tetap akan dikenakan denda jika teman-teman terlambat membayarnya. Itu sudah pasti ada dan ada nilai maksimumnya. Jadi jika teman-teman itu mungkin hutangnya 2 juta, jadi 20 juta itu enggak ya teman-teman, tapi maksimal itu menjadi 4 juta, jadi 100% dari pokok pinjaman. Nah untuk masalah denda, jadi teman-teman ada perhitungannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Ketika teman-teman itu sedang galbay, di mana telat bayar atau gagal bayar PayLater ataupun dana cicil ataupun dana tunai, biasanya jadi intinya denda itu sudah pasti ada. Tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah nggak bakal denda teman-teman itu berkali-kali lipat ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian yang kedua, teman-teman akan masuk ke daftar hitam Akulaku. Jadi maksudnya daftar hitam itu apa sih? Jadi itu seakan-akan jika teman-teman itu misalkan mempunyai atau membeli sebuah barang di Akulaku, banyak produknya PayLater, terus teman-teman itu ada pinjamannya atau dana cicil, maka teman-teman nggak bisa mengajukan misalkan pembelian barang dan lain sebagainya kalau daftar hitam. Terus kemudian kalau BI checking juga teman-teman nanti akan bermasalah, di mana nanti ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar selama 90 hari itu akan masuk ke daftar hitam atau di blacklist oleh BI checking atau Slick OJK. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.